Kiranya Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memulia, memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada sore hari ini untuk melayani-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai mereka semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, agar supaya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga seluruh sidang jemaat yang hadir pada sore hari ini Tuhan boleh menerima berkat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama-Mu. Serangkaian ibadah ini Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan kami hanya akan buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Sungguh besar setia-Mu, kutinggikan Engkau Tuhan.
segala pujian. Kita menaikkan pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia. Sambil sama-sama kita menyanyikan. Tuhan Yesus,
tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Sekali Yesus, selamat Yesus. Dalam segala keadaan. Karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Dan itu menjadikan kami untuk belajar terus mencintai Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah segala rancangan yang indah terjadi atas hidup kami Tuhan. Ketika kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan, bekerja lebih lanjut Tuhan dalam hidup kami, mengubahkan, memperbarui hidup kami, sehingga kami boleh seperti yang Kau inginkan. Kami boleh menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga Tuhan orang boleh melihat melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami perkatakan, melalui apa yang kami perbuat Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan dan diselamatkan. Jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Kau telah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus kami Tuhan. Adalah kami yang menjadi pribadi yang Tuhan sudah selamatkan. Kami mau hidup untuk Tuhan.
dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami naikkan belum menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Sebentar tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami bersama, urapi hamba yang sangat-sangat terbatas ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan iluminasi dalam hidup kami, sehingga boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan. Jadikan kami mempunyai telinga seperti murid Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan, mempunyai hati seperti hamba yang mau taat melakukan setiap perintah Tuhan, sehingga firman boleh tertanam, tumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, saya percaya kabar baik. Pertama terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mengundang saya untuk bersama-sama beribadah. Senang sekali dan bahkan diberikan kehormatan untuk berbagi firman Tuhan. Terima kasih Pak dan Ibu di belakang, terima kasih. Dan izinkan saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, yang mungkin sehari-hari sengaja atau tidak sengaja kita hidupnya mungkin sesuai atau kadang tidak sesuai. Saya ingin rindu untuk berbagi bagi kita semuanya sebuah tema yang saya berikan, tema dalam, boleh ditayangkan kalau sudah ada, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesianya adalah lidah berkat. Bahasa Inggrisnya words work wonders. Artinya kata-kata itu mempunyai sesuatu yang besar. Perkataan yang kita keluarkan itu merupakan sesuatu yang besar, dan saya rindu kita semua mempunyai lidah yang bisa memberkati. Amin Bapak Ibu. Makanya saya rindu mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita yang terdapat di dalam Kolose pasal yang 3 ayat 8 sampai 9. Kolose pasal yang ketiga ayat 8 sampai 9, dan jika sudah dapat mari kita baca. Biasanya duduk atau berdiri? Saya duduk. Berdiri. Oke, mari kita berdiri ya Bapak Ibu semuanya. Kita baca dengan keras ayat ini bersama-sama. Kolose 3 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayat ini dengan jelas, dengan gamblang mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu, ayat ini ditulis oleh seorang rasul yang terkenal, Rasul Paulus, kepada jemaat di Kolose. Dalam topik itu Kolose 3 ayat 1 mungkin sampai belasan, itu menjelaskan, Paulus menggambarkan bagaimana jemaat Tuhan di Kolose itu diminta untuk berubah dari manusia lama kepada manusia baru. Bukan fisiknya yang berubah, tetapi tabiatnya, tetapi perbuatannya dari yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu juga yang dirindukan oleh Tuhan. Nah, di dalam sekian beberapa yang disampaikan oleh Paulus
Paulus menyoroti tentang hal ucapan atau mulut seperti yang ada di ayat 8 dan 9 ini. Saya tertarik untuk kita melihat kalimat yang mengatakan buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, dan sebenarnya jangan lagi kamu saling mendustai. Menjelaskan ini harus menanggalkan, dikatakan ayat 8 kalimat pertama, tetapi sekarang apa? Buanglah. Kalau dibuang itu biasanya barang berharga atau barang tidak berharga? Sampah. Setiap hari ibu-ibu selalu membuang sampah biasanya. Yang dibuang adalah sesuatu yang tidak berharga, yang tidak dipakai, yang mengotori. Paulus katakan apa? Buang. Kenapa? Karena di ayat 9 dikatakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, sehingga fitnah, kata-kata kotor, dusta itu harus kita buang. 3 hal ini harus kita buang. Kenapa? Karena mulut itu penuh kuasa. Mulut itu punya power. Kalau mulut kita yang kita ucapkan salah, jadinya pengaruhnya salah. Kalau mulut kita yang keluarkan baik benar, jadinya menjadi sesuatu yang berkenan. Kata-kata itu mampu menyembuhkan, tetapi juga bisa membunuh karakter seseorang melalui kata-kata. Nah saudara, kenapa saya rindu untuk berbagi ini? Karena sekarang ini eranya era terbuka, semakin terbuka. Orang itu bebas menyampaikan apapun dengan cara bagaimanapun. Bisa dilihat, didengar orang dimanapun. Karena melalui apa? Sosmed. Kalau dulu terbatas hanya melalui mulut saja, tapi kalau sekarang itu lebih dari mulut, tetapi juga melalui jempol kita. Jempol kita ini hati-hati saudara. Jempolnya cuma 2, tapi kalau nulis, waduh, dikirim di apa? Kalau Bapak Ibu lebih suka biasanya pakai apa sosmednya? Facebook mungkin ya. Macam-macam, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa yang pasti WhatsApp, ya kan? Wah, kirim ini. Saya punya jemaat yang ada satu jemaat yang belum bertobat di sini. Kalau minggu Instagramnya isinya ayat, pujian, wah, foto waktu ibadah, video ibadah, tapi Senin sampai Sabtu, isinya marah, jelekin orang, dan sebagainya. Dia bertobat. Ya maaf Pak Gembala, kilaf. Aduh, susah kilaf. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita berkatakan, hati-hati dengan apa yang kita tuliskan. Karena Paulus katakan apa? Kamu telah menanggalkan yang kotor. Saya percaya sore ini Bapak Ibu ke gereja pasti pakai baju yang bagus, yang bersih, bukan baju yang kotor. Bukan baju yang selama sebenarnya yang dipakai terus seminggu dipakai sekarang. Terasa gak ada. Yang jelek kita lepas, kita tanggalkan, kita gunakan yang bagus, yang baik. Nah di sini saya mensoroti tentang 3 hal yang dikatakan oleh Paulus. Itu yang pertama apa tadi? Fitnah. Apa yang harus kita tanggalkan dari sisi mulut kita? Pertama itu fitnah. Fitnah ini hati-hati saudara. Fitnah itu berbahaya sekali. Ya, terima kasih ditayangkan. Next slide. Fitnah. Oh bisa.
Oh, entar boleh ya. Yang pertama, fitnah. Fitnah itu punya asli kata namanya blasfemia. Karena blasfemia itu artinya bukan hanya menghujat Tuhan, tapi juga memfitnah dan merusak reputasi sesama. Orang kalau sudah mengeluarkan fitnah, maka akan merusak sesamanya. Di sini siapa yang pernah difitnah? Boleh angkat tangan. Ih, bersyukur sekali. Atau pertanyaan sebaliknya, di sini siapa yang pernah memfitnah? Angkat tangan. Wih, luar biasa cuma di sini. Di sini siapa yang merasa sakit hati karena difitnah? Ada? Ini nggak ada yang ngaku atau gimana? Saudara, orang difitnah itu nggak enak sekali. Tidak enak sekali, sangat tidak enak. Tetapi itulah realita kehidupan. Kita mungkin mengikut Yesus nggak kecewa, betul kan? Senang sekali. Tetapi ketika kita kumpul dengan orang-orang yang sama-sama mengikut Yesus, seringkali kita kecewa. Di gereja itu difitnah, Pak Kum, saya difitnah ini, kenapa? Ini itu, saya rasa di sini nggak ada, tapi di sana sini banyak, ya. Di mana-mana, di komunitas gereja, di pekerjaan, bahkan juga di lingkungan hamba-hamba Tuhan, ya gitu ya. Fitnah itu ada dan mesti hati-hati. Itu bukan hanya menghujat Tuhan, tapi juga memfitnah, merusak reputasi manusia. Nah saudara, saya keinget sebuah kisah di Perjanjian Lama tentang fitnah ini. Nah, Bapak Ibu kalau lihat gambar ini, kira-kira tahu siapa ini? Next. Oh, nggak kelihatan ya. Next slide. Nah di situ, nah ini. Yuk, kira-kira apa ini? Perjanjian Lama. Ada seorang nabi yang terkenal, ada Nabi Musa, kemudian dia punya saudaranya siapa? Siapa? Miriam dan Harun. Ini peristiwa yang terjadi. Sekali waktu Miriam dan Harun ini mengatai Musa. Karena Musa itu menikah dengan perempuan Kus. Kemudian didengarlah oleh Tuhan. Dan pada akhirnya itu, siapa itu yang putih-putih itu? Itu putih-putih bukan pakai baju putih-putih itu. Itu kena kusta. Yuk kita lihat ayatnya, next. Bilangan 12 ayat 1 sampai 2, terus 9, 10. Tetapi saya rindu, saya baca semua ya, supaya Bapak Ibu tahu peristiwanya. Bilangan 12 ayat 1 demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambil oleh Musa, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Lanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab masing-masing ya. Saya bacakan terus ayat 3 supaya tahu kisahnya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada siapa? Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke perkemahan pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Ayat 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat 7.
bukan demikian. Hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Lanjutnya 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Selanjutnya ayat 9 dan 10 berkata demikian, yang ada di slide tadi. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik di atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Bapak Ibu tentu sudah pernah dengar kisah ini, peristiwa ini. Tetapi saya ingin kita menyimak satu hal, sesuatu yang tidak main-main. Pada waktu itu Miriam dan Harun, mereka itu memfitnah Musa. Apa yang difitnahkan? Mereka mengangkat isu personal dan latar belakang historis dari istri Musa, yang orang Kus itu digunakan untuk menyerang kepemimpinan dari Musa. Saya katakan memfitnah apa? Karena mereka itu berdua menganggap ketika Musa memperistri orang Kus itu dianggap bersalah. Asumsi itu. Miriam dan Harun berasumsi ketika Musa menikah dengan wanita dari orang Kus itu dianggap bersalah. Nah, ini dimulai dari asumsi. Dianggap sebuah aib. Siapakah sih perempuan Kus yang dinikahi oleh Musa ini? Nah, ketika saya teliti, ada pandangan yang mengatakan perempuan Kus itu bahasa aslinya adalah Kus. Itu perempuan Ethiopia. Bapak Ibu tahu kalau Ethiopia kulitnya putih atau gelap? Gelap. Gelap sekali. Jadi perempuan Kus ini kulitnya hitam gelap sekali. Maka dikatakan oleh Miriam dan Harun, ini kenapa Musa menikahi orang yang istrinya yang warna kulitnya gelap sekali? Nah, itu problemnya di situ. Artinya apa? Miriam dan Harun merendahkan istri dari Musa. Merendahkan bukan karena perbuatannya, merendahkan karena warna kulitnya. Dia merasa sebagai seorang yang lebih daripada yang lain. Berprasangka tentang etnis dan warna kulit. Mereka punya pikiran lebih superior ketimbang wanita Kus. Mereka berdua menganggap bahwa dirinya adalah umat pilihan Tuhan, kemudian memandang rendah orang asing yang berkulit hitam. Kalau Bapak Ibu lihat hukuman Tuhan kepada Miriam, apa hukumannya? Kena kusta. Kena kusta itu organ dalam atau organ luar? Organ luar. Jadi kita bisa melihat ketika Maryam dan Harun memandang rendah ciptaan Tuhan, sesama kulit, kemudian dia memfitnah Musa, hukumannya apa? Justru di kulit. Ketika saya pelajari, kenapa sih Miriam bukan Harun? Saya temukan demikian. Selama ini orang yang pelindungan kulitnya bagus itu kebanyakan wanita. Tuhan mau tunjukkan kepada Miriam dan Harun, kamu memandang kulit. Nih, bakas kusta. Pilih mana, hitam atau kusta? Kalau pilih cuma dua, pilih hitam yang penting sehat. Mereka memandang rendah
yang jijik terhadap kulit yang gelap justru dihukum dengan kulit putih yang membusuk kena kusta. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, masalahnya bukan hanya warna kulit. Masalahnya itu kalau kita lihat di ayat yang kedua tadi dikatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Sana kan di situ kan? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Di sini Miriam dan Harun, dia itu punya akar kepaitan yang bagus, namanya akar kepaitan. Punya motif iri hati. Emang Tuhan cuma sampaikan kepada Musa, saya kan juga, Harun kan juga. Nah, ini hati-hati. Jadi fitnah ini biasanya timbul dari rasa hati yang tidak baik. Ketika tidak baik, punya tujuan yang nyampe, kemudian ingin mencapai tujuannya, pakailah, orang itu memakailah cara dengan memfitnah. Sehingga saya mau katakan kepada kita hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita masuk di hal demikian. Paulus katakan buanglah itu. Dan saya percaya selama ini manusia gak lepas dari ini. Kalau tidak memfitnah, dia difitnah. Betul kan? Pak, kenapa? Saya sudah menjaga hidup saya baik, tapi saya difitnah. Saudara, yang saya baca tadi, kita tahu Musa ngapain? Dia marah. Dia difitnah, Musa marah. Kemudian dia lapor ke Tuhan, kemudian dia balas. Tidak. Tuhan katakan dia orang yang paling lembut hatinya. Ketika Musa difitnah, dia diam aja. Siapa yang bertindak? Keadilan Tuhan. Apa yang kita dapatkan? Ketika kita difitnah, yuk kita belajar seperti Musa. Udah, tenang aja. Tuhan itu adil. Kalau waktu itu Musa mungkin membalas, mungkin gak ada cerita seperti ini. Mungkin semua dihukum. Tapi melalui peristiwa itu kita belajar satu hal. Ketika kita difitnah, kita diam saja. Tuhan itu tidak menutup mata. Tuhan itu mengerti hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kecuali gini kami kata, kalau difitnah, diam saja. Kayak Musa. Belum tetangganya dicoel, ya kasih tahu, kalau difitnah diam saja. Kok malu? Katakan sebelahnya supaya siap. Kalau difitnah, kita diam saja kayak Musa. Yang dijual juga bilang, kamu juga ya diam aja. Dan sebaliknya, kita jangan jadi pribadi yang memfitnah. Hati-hati, itu balik ke kita. Miriam memfitnah tentang warna kulit dari istri dari Musa, balik lagi ke dirinya. Karena dia punya motivasi yang gak benar. Dan di sini Musa itu tidak salah kalau kita pelajari. Yang dilarang itu menikah dengan bangsa Kanaan pada waktu itu. Jadi ketika Musa menikah dengan orang Kus itu tidak menyalahi Tuhan, karena belum ada aturan yang gak boleh menikah dengan bangsa Kanaan. Gak terbukti kan tuduhannya itu. Baik, kita hati-hati. Yang kedua, kita yang dikatakan oleh Paulus yang harus kita buang apa? Kata-kata kotor. Kata-kata kotor ini harus kita buang. Terjemahan yang lain mengatakan aiskologia. Apa itu? Perkataan yang keji, perkataan yang kotor, perkataan yang cabul atau tidak senonoh. Itu harus kita buang. Yang saya melihat di hari-hari ini, zaman-zaman sekarang, generasi-generasi yang muda-muda itu dianggap sesuatu yang biasa. Bahkan saya melihat perbincangan di gereja pakai istilah-istilah yang gak benar. Dianggap sesuatu yang biasa. Binatang, kata-kata binatang dianggap sebagai sebuah yang sudah akrab.
akrab sekali. Saya nggak terus ini. Halo An. Ya saya di rumah punya peliharaan yang sangat kami sukai, pudel. Ya seekor anjing. Tapi memang benar-benar anjing. Saya nggak pernah menyebutkan anak saya sama dengan dia. Tapi maksud saya Bapak Ibu ya, sampai kata-kata itu digunakan dengan sesuatu yang umum dah. Banyak di banyak hal. Kata-kata kotor, Pak gitu aja. Saya kan nggak bermaksud saya itu seperti untuk supaya akrab. Saudara hati-hati. Kata-kata ini penuh kuasa. Saya dapatkan contohnya Bapak Ibu. Sebelum contohnya kita lihat Efesus 4 ayat 29. Dan jelas mengatakan demikian, itu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Apakah kalau kita ngomong kotor orang dapat kasih karunia? Tentu tidak. Kita harus membuang perkataan kotor, gunakan perkataan yang baik. Pak, saya nggak pernah ngomong yang kotor, tapi cuma ngetik doang, ya sama aja. Jadi kalau chat anak-anak muda, istilah-istilah jangan ikut istilah duniawi. Pak, antam nggak gaul, dari mana? Gaul karena itu. Kalau itu menurut firman salah, ya kita harus tinggalkan, kita jangan ikuti. Berikutnya Efesus 5 ayat 4 juga mengatakan demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang apa? Kosong. Perkataan kotor itu disebut adalah, bilang apa? Nabi Elisa. Yuk kita lihat ayatnya ya. Nanti balik lagi gambar itu. 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 24. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya. Apa yang diserukan anak itu? Naiklah botak, naiklah botak. Sorry, saya memvisualisasikan ya. Kan daripada naiklah botak, naiklah botak. Nah, saudara nggak nangkap kan? Nah itu. Berikutnya ayat 24. Yang jadi apa? Dan selanjutnya, lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Jadi 42 anak ini mati dicabik-cabik. Dicabik-cabik belum langsung mati sih. Kasihan. Karena kita melihat ayat ini, Pak, kenapa ya ayat itu, kisah itu kok ceritanya Nabi itu egois banget. Orang dibilang naiklah botak gitu aja langsung mengkutuk. Kadang kita begitu seperti itu. Kamu sampaikan kepada kita semua, terjemahan Indonesia menuliskan anak-anak. Tetapi terjemahan asli itu sebetulnya bukan anak-anaknya kecil, tetapi mereka sudah usia remaja pemuda, usia 17 sampai 20-an. Jadi anak-anak yang sudah ngerti. Kalau anak-anak masih balita mungkin nggak ngerti dia ucapkan apa, nggak ngerti. Tapi anak-anak seusia itu sudah mengerti. Anak-anak pemuda, dia teriak, naiklah botak, naiklah botak. Artinya apa saudara? Kalau kita melihat endingnya mereka dicabik-cabik oleh beruang, kata-kata kotor, kata-kata yang bermanfaat, itu kata-kata yang sangat tidak dikenal oleh Tuhan. 42 anak ya. Jadi mereka itu bukan anak kecil, tapi anak yang sudah mengerti. Nah sekarang saya berbagi pada Bapak Ibu, kenapa sih dia sebut naiklah botak? Naiklah botak kemudian dihukum Tuhan. Ketika
ketika saya pelajari, saya teliti, ternyata kalimat itu mengandung sebuah cemoohan, kata-kata kotor yang dalam. Nah begini, jadi pada waktu itu Elisa di daerah Betel. Sebelum Elisa itu ada nabi siapa? Elia. Nah di Betel itu peristiwa ini Elia baru ngapain? Naik ke surga dengan kereta berapi, bukan kereta api, kereta berapi. Ini kalau baca ayat sebelumnya, kereta berapi. Nah, Elia ini diangkat ke surga, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Elisa. Nah, pada waktu itu heboh sekali. Nah, anak-anak ini, anak di Betel pada waktu itu banyak penyembahan berhala. Orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika mereka melihat Nabi Elisa, maka mereka mengolok-olok. Naiklah botak. Naiklah itu artinya mereka itu mencemooh Elisa. Kamu nabi kan, kok gak bisa naik seperti nabi yang mendahului kamu? Nah itu maksudnya. Dan mereka mengolok-olok, yuk kamu naik. Masa gak bisa naik? Paham maksudnya? Jadi artinya Nabi Elisa ini dicemooh, dilecehkan, direndahkan. Jadi naiknya itu bahasa sarkasme. Dan mereka berharap Elisa juga pergi dari situ. Nah kemudian disebut kata botak itu sebenarnya umpatan yang merendahkan. Di Timur Tengah yang kuno ya, kebotakan alami itu seringkali diasosiasikan dengan penyakit kusta, seringkali dikaitkan, sehingga mereka menyebut Nabi Allah itu dengan sebutan botak adalah sebuah bentuk degradasi, merendahkan, penghinaan terhadap otoritas kenabian yang Tuhan berikan kepada Nabi Elisa. Lihat saudara, itu kata-kata kotor. Nah sekarang kalau kita mengumpat kata-kata kotor, menyamakan sesama kita dengan binatang, siapa yang kita hina? Tuhan. Nggak beda dengan ini. Sehingga hati-hati ketika kita ucapkan kata-kata kotor, kita sudah menghina Tuhan kita. Ya sengaja. Kata-kata kotor di hukum pidana ada nggak? Saya nggak tahu. Cuma jarang sekali. Sehingga sebetulnya itu dosa biasa. Itu karena pergaulan. Hati-hati saudara semuanya. Jadi itu kata-kata kotor itu merupakan ekspresi dari pemberontakan hati. Anak-anak pada waktu itu, anak-anak remaja pada waktu itu, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka percaya kepada patung lembu. Pemberontakan kepada otoritas Tuhan. Sehingga yuk Bapak Ibu, kita mulai tinggalkan semua. Tanggalkan itu semua. Kalau di dalam kitab bilangan kita melihat Miriam dihukum kusta karena memfitnah. Memfitnah itu dosanya kelihatan nggak sama yang bersangkutan? Tidak. Jadi dia memfitnah, dosa di belakang nggak kelihatan. Tapi kalau kisahnya anak-anak tadi itu, kata-kata kotor, dosanya di depan terlihat. Sama-sama tidak terlihat di depan. Intinya apa? Tuhan membenci dosa lidah. Tuhan tidak senang kalau anak-anaknya memperkatakan yang bukan dari Tuhan. Jadi sekarang mari kita tinggalkan ya Bapak Ibu. Dan saya bersyukur di sini dari mukanya baik-baik semua, tapi jempolnya saya nggak tahu, ya kan? Kalau mukanya bersih bersinar semuanya. Semoga jempol kita, kata-kata kita juga bersih dan bersinar. Amin Bapak Ibu. Colek kiri kanan katakan, kata-katamu, jempolmu bersih dan bersinar. Jadi berkat semuanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tadi yang pertama apa? Tentang apa? Fitnah. Yang kedua, kata-kata kotor. Yang ketiga, dusta. Ayat 9 tadi dikatakan. Saudara, dusta ini adalah kebohongan
ketidakjujuran, sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Kebohongan ini menghancurkan fondasi paling krusial dalam hubungan dan berkomunitas. Bapak Ibu Saudara, kalau berkumpul dengan teman terus kemudian didustai, dibohongin, sakit ya? Sakit banget. Kepercayaan langsung drop. Dan ingat, kalau orang sudah masuk dalam dosa kebohongan, dia itu biasanya masuk dalam kebohongan berikutnya. Kalau masuk dalam kebohongan yang pertama, dia kemungkinan besar masuk kebohongan berikutnya. Dan saudara, kalau kita ambil anak-anak kecil, adakah kita ajari mereka berbohong? Anak kecil kita pernah ajari berbohong gak? Rata-rata orang tua gak pernah. Ini perjanjian baru. Ingat peristiwa Ananias dan Safira. Saudara, Ananias dan Safira ini adalah tokoh-tokoh di dalam serangkaian gereja mula-mula. Jadi pada waktu itu gereja mula-mula mereka semangat api Roh Kudus, kemudian mereka sama-sama berkorban, sama-sama support, dan banyak yang menjual tanahnya, kemudian diserahkan semuanya kepada rasul. Kemudian itu sangat disukai banyak orang. Tentunya mungkin ada rasulnya Barnabas, wow, dia menyerahkan hartanya untuk pelayanan. Senang gak? Bangga. Nah, hal seperti ini hati-hati. Maka Ananias dan Safira mereka juga ingin juga dihormati. Maka dia jualah harta mereka. Mereka jualah tanah mereka. Apapun yang mereka jual, ketika mereka jual itu tetap milik mereka, betul kan? Ketika mereka berikan pun juga haknya mereka. Tetapi problemnya Ananias dia punya motivasi supaya bisa dihormati seperti yang lain. Nah, ini hati-hati saudara. Ketika kita di gereja, ketika kita berkorban untuk pelayanan Tuhan, kita harus hati-hati motivasi kita. Jangan kita punya motivasi supaya saya dikenal, supaya saya terkenal, supaya orang tahu itu karena saya. Hati-hati, kita akan terjebak kepada sebuah kesalahan. Ananias terjebak karena dia ingin punya motivasi supaya diapresiasi, supaya dihormati. Maka mereka menjual tanahnya. Ketika tanah itu belum dijual menjadi miliknya, nggak salah. Ketika sudah dijual, uangnya pun juga miliknya. Cuman ketika dia sampaikan yang diberikan sebagian, tapi dikatakan semua, nah itu dusta kan? Bohong. Salahnya di situ. Dan tadi saya bilang, ketika dusta itu menular. Kok bisa Ananias berdusta, Safira juga berdusta? Berarti sudah tertular di rumahnya. Sehingga hati-hati kalau satu orang di rumah sudah biasa berbohong, berdusta, ini bisa nular. Hati-hati, kita harus bisa tinggalkan. Kalau sudah dosa, itu dosa bohong akan masuk ke yang lain. Bapak Ibu lihat kisah-kisah di persidangan ya, yang lagi rame. Wah, dia tidak mau mengakui ini. Wah, ditutupinya ini, tutupinya ini. Semua akan menjadi seperti itu. Jadi dusta ini bukan saja menipu manusia, tetapi dikatakan menipu Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang Ananias dan Safira, ayo kita boleh tinggalkan gaya dusta ini, saudara. Jangan sampai itu meracuni kehidupan kita. Fitnah tadi itu menghancurkan orang lain dari belakang. Kata-kata kotor menghancurkan orang lain dari depan. Dan dusta menghancurkan diri sendiri dari dalam. Jadi di sini yang mungkin ya, saya berharap tidak ada, mungkin masih sering berbohong, ayo tinggalkan. Saya berikan 3 contoh tadi.
suka memfitnah. Tadi contohnya Miriam berbalik ke dirinya. Hati-hati kalau saudara memfitnah orang lain jelek, balik ke dirinya. Berarti fitnah aja yang baik. Kan kata orang baik kan berpahala. Yang kedua, mengolok-olok anak-anak itu. Akibatnya apa? Mati. Gak main-main saudara, contohnya. Dan yang ketiga, berdusta, akibatnya apa? Mati juga. Ananias dan Safira bukan orang gak percaya sama Tuhan, percaya kan? Tapi dia berdusta, mati. Sehingga hati-hati saudara. Sehingga Bapak Ibu, bagaimana kita mempraktekkan hidup sebagai manusia baru yang memiliki lidah berkat? Bagaimana kita mempraktekkan? Caranya yaitu kita harus menyadari bahwa lidah itu termometer hati. Next slide. Lidah itu adalah termometer hati. Dikatakan di dalam Matius 12 ayat 34 itu. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi ayo kita jaga hati kita, jaga dengan baik. Sehingga kalau hati kita baik, cenderung yang keluar itu pasti baik. Sehingga kalau kita melihat teman kita keluarnya nggak baik, nah kita doakan ini hatinya yang nggak baik. Kemudian saya punya tips demikian saudara. Saya dapatkan ini, yaitu dengan kata-kata think, pikir dulu. Artinya apa? Sebelum ngomong kita pikir dulu. Ya, sebelum kita ngomong pikirkan dulu. Nah, dari think itu ada singkatannya, yaitu T, nama T. Is it true? Apakah yang akan saya omongkan ini sesuatu yang benar? Kalau itu benar, berarti boleh. Kalau nggak benar, jangan diomong. Yang kedua, is it helpful? Apakah yang akan saya sampaikan ini bermanfaat, membangun, atau justru melemahkan teman saya? Kalau itu melemahkan, jangan berkata-kata. Tapi ini benar Pak, iya tapi melemahkan, jangan. Meskipun benar, kalau tidak membuat dia dalam damai sejahtera, kenapa kita ucapkan? Gak usah. Gak bermanfaat buat dia. Udah simpan buat dirimu sendiri. Jadi yang pertama tadi apa? Apakah yang akan kita katakan itu benar? Kalau itu belum tentu benar, jangan perkatakan. Kalau masih belum jelas, udah tunggu dulu. Saring sebelum sharing. Saya ingat pada waktu pendidikan yang lalu ada tagline, saring sebelum sharing. Disaring. Yang kedua, apakah itu bermanfaat, membangun? Yang ketiga, is it inspiring? Apakah yang kita perkatakan ini membawa inspirasi yang positif atau menguatkan? Kalau itu tidak menginspirasi yang baik, jangan perkatakan. Tidak membawa damai sejahtera, jangan perkatakan. Berikutnya, is it necessary? Artinya, apakah ini perlu? Perlu diucapkan atau lebih diam? Kalau nggak perlu, nggak usah. Dan yang terakhir juga penting, is it kind? Apakah ini yang saya sampaikan ini, apakah saya sampaikan dengan cara yang baik dan benar? Cara menyampaikan itu juga menentukan bagaimana orang menerima itu. Contoh ya, contoh kata-kata apa, A-P-A. Apa itu kalau kita ketik itu bisa macam-macam. Suami istri kalau ketik apa itu bisa berantem. Kan kalau dibaca apa, wah bisa gitu. Padahal maksudnya apa. Intonasi berbeda itu hasilnya beda. Maksudnya suaminya bilang apa, jangan kasih emoticon wah apa. Makanya Bapak Ibu, saya itu kalau udah diskusi dengan siapapun, kebanyakan saya nggak mau pakai tertulis, karena cenderung bisa salah kaprah. Karena cara penyampaian berbeda, hasilnya berbeda. Lebih enak ketemu ngobrol, miminya bisa tahu, oh ini maksudnya.
Sehingga cara menyampaikan itu menentukan. Kalau nggak lolos dengan filter ini, baiknya jangan diucapkan. Kita terselamatkan dari dosa 3 itu: fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Sehingga saya mau katakan, integritas perkataan itu adalah cermin manusia baru. Ya, tadi Paulus katakan kita harus tanggalkan manusia lama, kita kenakan manusia baru. Integritas perkataan ini bagian cerminan orang itu masih manusia lama atau manusia baru. Next slide. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Ini ayat terakhir. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini ya. Yang di depan ya, bisa terlihat? Oke, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Bukankah mulut kita selalu memuji Tuhan, beribadah memuliakan Tuhan? Dikatakan dari mulut yang satu, mulutnya cuma satu, keluar berkat dan kutuk, dan itu nggak boleh. Nggak bisa mulut kita memuji Tuhan dan mulut kita juga mengutuk orang. Dan ayat penutup yang kita lihat Mazmur 141 ayat 3, pemusik boleh ambil tempat. Mazmur 141 ayat 3. Yuk kita baca lagi ayat ini, ayat terakhir. 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir. Amin. Berharap kita boleh semakin mengerti. Mungkin selama ini kita tahu tetapi tidak memberikan perhatian, kurang memberikan perhatian tentang hal ini. Ini sangat penting bagi Tuhan, untuk kita boleh menjaga lidah kita menjadi pribadi yang berubah dari manusia lama ke manusia baru. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Kita akan pujian lama mengatakan Tuhan olah. Memuji boleh ikut bantu saya. Tuhan, Kaulah pengharapan, ku percaya hanya kepada Yesus Allah perlindunganku. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari hidup ini berharap kepadamu ya. Katakan mulutku penuh dengan pujian bersama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari hidup ini berharap kepadamu ya Allah. Saudara terkasih, pujian ini katakan mulutku penuh dengan pujian. Dan biarlah mulut kita selalu ada pujian kepada Tuhan.
Kalau di masa lampau mulut kita masih banyak memfitnah orang, mulut kita banyak mengeluarkan kata-kata kotor, mulut kita juga mengatakan hal yang dusta. Mari sore ini sesuai dengan kebenaran Tuhan, kita tinggalkan itu, kita tanggalkan itu semua harus kita buang. Karena Paulus katakan itu adalah sampah, harus kita lepaskan. Biarlah kita menjadi pribadi yang baru, manusia baru, manusia yang diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Ketika mulut kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita tidak sadar melalui mulut kita sudah melukai orang. Mungkin orang itu terluka, mungkin orang itu bahkan sampai mungkin tidak ke gereja karena perkataan kita. Malam ini waktu yang tepat kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni mulutku, ampuni aku selama ini Tuhan kalau sudah memfitnah. Ampuni Tuhan kalau dari mulutku tidak sengaja, Tuhan ampuni. Mungkin aku sudah berkata kotor, yang itu menjadi sebuah yang sebuah yang sudah terbiasa. Ampuni Tuhan. Aku mau jaga Tuhan mulutku sesuai dengan kebenaran firman. Kalau mungkin saat ini masih ada kebohongan yang kita simpan, katakan Tuhan, aku mau taruh di bawah kami. Aku tidak ingin dihukum oleh Tuhan. Aku mau jaga hidupku sesuai dengan rencana. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh pujian, mulutku Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita ingin supaya kita yang percaya kepada Dia tidak terlalu jauh dalam tindakan, dalam peristiwa, dalam perkataan kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah diingatkan oleh kebenaran firman Allah melalui hamba-Nya. Mari kita tanggapi itu sebagai satu teguran mungkin kalau kita masih melakukan apa yang kita dengarkan. Kita belajar karena hal-hal yang kita sudah dengar itu mempunyai akibat yang fatal pada akhirnya. Saya percaya bahwa kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Mari lidah kita pakai untuk memberkati. Haleluya, haleluya. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan
kita buang dan kita gantikan hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu lidah kita pakai untuk memberkati, mengeluarkan kata-kata firman, kata-kata memberkati untuk orang lain, mengangkat orang lain, sehingga kita pun boleh menikmati balasan dari apa yang kita ucapkan. Itu akan kita alami. Berkat Tuhan menjadi bagian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Jadikan kami sebagai orang percaya yang mendengar dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah Engkau, karena Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau tidak mau kami salah menempatkan perkataan kami, tetapi Engkau inginkan supaya kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, dan saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk datang di depan. Kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranmu ya Yesus. Oh, kau kenal tubilamu, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, haleluya. Haleluya, Tuhan Engkau. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih buat panggilan mulia. Haleluya. Glory, haleluya. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, saat ini kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kami, mengingatkan kami betapa Tuhan sangat mengasihi kami yang berdosa ini. Engkau mengangkat kami, Engkau menjangkau kami, Engkau memanggil kami sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Korban-Mu di kayu salib menunjukkan betapa Engkau mengasihi kami yang berdosa ini, supaya kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, sebelum kami menikmati perjamuan ini, roti dan air anggur yang kami nikmati sebentar, dan Engkau kiranya memberkati roti dan air anggur ini, agar pada saat kami makan dan minum benar-benar kami menikmati tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Dan kami percaya, kami imani bahwa tubuh dan darah Yesus berkuasa untuk memberikan kesembuhan, untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan itulah sebabnya kiranya Engkau melayakkan kami semua, sucikan dan kuduskan kami semua. Dan pada saat kami menikmati perjamuan Tuhan ini, benar-benar iman kami bertambah di dalam Tuhan.
perkara ajaib terjadi, mujizat telah terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami hamba-Mu, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini supaya kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut perjamuan ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Untuk kita semua berdoa. Bersama-sama, haleluya. Inilah kami, umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih buat karya yang terbesar yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biar Engkau berikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Pengurapan-Mu menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mempunyai kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh berjalan di dalam dunia ini sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kita mengangkat roti dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, keyakinan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita. Dan mari kita akan nikmati tubuh yang sesungguhnya dari Yesus, dan kita dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kita mengangkat cawan minuman, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Masuk ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Terang darah lekat. Ku masuk ke hatiku, penyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, haleluya.
Engkau Tuhan. Selain Engkau baik. Haleluya. 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 Engkau luar biasa. Kami jadi berarti karena pengorbananmu. Kami jadi berarti karena salibmu. Kami mau belajar Tuhan mengasihi Engkau lebih lagi, mencintai Engkau lebih lagi. Kau Allah yang baik, Allah yang baik, Allah yang baik, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dapat menikmati Engkau. Kami dapat menikmati hadir-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, jangkau kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Walaupun hanya sejenak kami dapat menikmati lawatan-Mu. Ini adalah sesuatu yang berharga bagi kami. Orang-orang rohani, orang-orang yang memiliki kebenaran itu menikmati hadir-Mu. Engkau memuaskan kami dengan hadirat-Mu. Dan kami percaya di balik semua itu Tuhan ingin nyatakan Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami dapat berpesta rohani. Kami dapat menikmati Engkau. Kami dapat memahami Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami agar kami dapat melakukan segala kebenaran itu dalam hidup kami. Kami bukan siapa-siapa kalau bukan roh dan kebenaran. Setiap saat membaharui kami, setiap saat memulihkan kami, setiap saat membawa gereja semakin maju dan bertumbuh di dalam Engkau. Gereja semakin kuat di hari-hari ini menghadapi begitu berat tantangan dunia ini. Gereja akan maju terus. Gereja akan bertumbuh sampai kepada kesempurnaan di mana kami akan bertumbuh dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu tertanam dan menjadi rema di dalam kami. Kami dapat membuang semua yang bukan dari Engkau, yang tidak baik, dan menerima firman-Mu menjadi penuntun. Dan setiap perkataan kami adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, perkataan yang memberikan penghiburan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini adalah makanan rohani yang luar biasa bagi kami. Kami imani Tuhan, kami imani melalui tubuh-Mu kami akan mengalami berkat-berkat rohani. Melalui tubuh dan darah-Mu ada mujizat kesembuhan ilahi. Melalui tubuh dan darah-Mu ada kesucian dan kekudusan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sangat baik dan kami sudah diberkati dengan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima semua berkat-berkat rohani ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan doa yang ada. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Naik aku
dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Memberkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas yang Tuhan percayakan untuk kami dapat jalani. Kami percaya kalau itu adalah seizin Tuhan untuk kami dapat jalani, Tuhan pasti sertai dan pasti memberkatinya. Saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, ulurkan tanganmu untuk melawat mereka, menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit apapun yang mereka alami, pertolongan Tuhan dinyatakan, kesembuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia diberkati, dipulihkan, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Khususnya pada saat ini kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Yusuf yang sudah melayani kami pada saat ini. Engkau tahu apa yang dikerjakan, tugas-tugas yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, baik sebagai gembala sidang, baik sebagai sekretaris PGPI DKI Jakarta, dan apapun jabatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan hamba-Mu, kami percaya semuanya ini adalah seizin Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan, semuanya dia lakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, dan keberhasilan menjadi bagian hamba-Mu. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.